Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi SAW, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Kami semakin heran dengan para penceramah, entah dia Habib atau Ustadz, yang jelas ceramahnya hanya merendahkan Rasulullah. Apakah tidak ada topik ceramah lain selain ceramah seperti ini? Walaupun terlihat sangat memuliakan Nabi, tapi malah nampak sangat menyakitkan dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut kalian, apakah bagus ceramah seperti ini? Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Bagi ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qadha hajat. Maka baginda Nabi SAW tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi SAW. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakaratul mautnya pun tidak mengalami sakit, karena meminum kencingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci, karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Hadis yang diceritakan ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan patokan iman, sebab Nabi mengajarkan bahwa air kencing serta kotoran manusia hukumnya najis. Jadi mustahil Nabi tidak marah dan melarang perbuatan tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja. Hadis ini bukan memuliakan Nabi, justru malah merendahkan Nabi beserta ajarannya. Hanya Syiah yang mempraktekkan hadis seperti ini. Siapa penyebar hadis ini? Kemimbar-mimbar. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.